إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون كما قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله حيثما كنتم وأتقوا السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Para hadirin jemaah sidang Jumat Masjid Al-Ikhlas rahimakumullah. Pertama, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita sekalian, berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat jasmani rohani. Marilah kita selalu bersyukuri dengan menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wattaqullaha la'allakum tashkurun. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kalian jadi hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur kepadanya. Para hadirin jemaah sidang Jumat rahimakumullah. Bulan ini termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, Muharram dan Safar. Sejenak para hadirin jemaah rahimakumullah, kita menengok di dalam tarikh Islam, sejarah Islam, bagaimana awal-awal perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin jemaah rahimakumullah, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi Rasul utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, awal-awal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah dengan sembunyi-sembunyi. Para hadirin jemaah rahimakumullah, pada saat itu dari kalangan keluarga yang memeluk agama Islam, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Khadijah, Ali bin Abi Thalib, ada putra namanya Zaid bin Harisa, Bilal bin Rabah, ada sahabat terdekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar As-Siddiq. Orang-orang tersebut dikenal dengan istilah as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama kali memeluk agama Islam. Hadirin jemaah sidang Jumat rahimakumullah, setelah 3 tahun dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sirri perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran surat Al-Hijr ayat 94, "Fasba'na tu'maru wa 'abdul musyrikin." Ya Muhammad, contohkanlah syarat Islam, agama Islam secara
secara terang-terangan berpaling dari orang-orang musyrikin. Kemudian jemaah sidang jemaah rahimakumullah, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwah Rasulullah dan sahabat-sahabat Rasulullah yang telah memeluk agama Islam, semua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat ibadah ada sahabat namanya Bilal bin Rabah, seorang pemuda yang sampai bersalib di akhir pada saat itu. Supaya mereka kembali kepada jalan yang mereka yang nenek moyang berhala-berhala yang jumlahnya 360. Kemudian iman beliau mengucapkan kalimat ahad. Itu keluarga Yasir, Ammar bin Yasir, sampai disiksa Allah Jahal berhadirin jemaah rahimahumullah, sampai mereka berdua meninggal dunia. Yasir dan istrinya semuanya. Maka itu berhadirin jemaah rahimahumullah, upaya orang-orang kafir untuk menunjukkan bahwa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbagai cara sampai Nabi Tafsir Suraka orang siapa bisa membunuh Muhammad diberi hadiah yang sangat besar, tapi mereka tidak berhasil. Para hadirin jemaah sidang jemaah rahimahumullah, utusan tokoh-tokoh kafir Quraisy pada saat itu mengajak kepada paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang namanya Abu Thalib, jangan pertamakan ini supaya berhenti berdakwah menyampaikan ajaran agama Islam. Akhirnya minta apa Muhammad, seorang wanita yang cantik, ketika yang tinggi, harta yang berlimpah-limpah. Ketika itu hadirin jamaah rahimahumullah, Nabi Muhammad dipanggil oleh temannya Abu Thalib, disuruh berhenti untuk menyampaikan ajaran agama Islam. Bagaimana jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya ammi, law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an tatruka hadzal amr ma taraktu hatta yudhiruhu aw ahdika dhulmah. Seandainya mereka tokoh-tokoh kafir itu dapat melembabkan matahari di tangan kananku, bulan diletakkan di tangan kiriku, saya tidak akan berhenti untuk berdakwah dan menyampaikan syariat Islam sampai nanti Allah menginginkannya atau aku binasa karenanya. Maka itu para hadirin jemaah sidang jemaah rahimakumullah, setelah apa upaya yang dilakukan oleh tokoh-tokoh kafir tidak sudah berhasil, para hadirin jemaah rahimakumullah, semakin gencar hinaan-hinaan, siksaan-siksaan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh kafir. Maka itu para hadirin jemaah rahimakumullah, ada perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah. Hijrah yang pertama para hadirin yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bahasa yaitu ke akidah. Hijrah yang kedua ke Taif para hadirin jemaah rahimakumullah. Yang ketiga adalah Madinah. Maka itu para hadirin jemaah sidang jemaah rahimakumullah, ada beberapa hal
Kita ingat hadirin jamaah rahimakumullah, hikmah perjalanan hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama adalah itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Taatan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu hadirin jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua yang melalui tahun dari Islam ini ada semangat banget dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala agar kita nanti kembali di hadapan Allah Subhanahu wa taala benar-benar menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin, hamba-hamba Allah yang keselamatan lebih nanti di akhirat. Kedua hadirin jamaah rahimakumullah, hikmah perjalanan hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita ambil adalah kesedihan dalam berdakwah. Ketabahan dalam berdakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keteguhan iman. Maka itu hadirin jamaah rahimakumullah yang kita ambil bagaimana doa kita menanamkan akidah supaya anak-anak kita, keluarga kita mempunyai akidah yang kuat, iman yang kuat. Dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih ini, para hadirin akhir-akhir ini banyak anak-anak kita meninggalkan masjid, banyak anak-anak kita meninggalkan kitab suci Al-Quranul Karim, banyak anak-anak kita yang meninggalkan majelis-majelis ta'lim. Tapi semua itu untuk memperkuat akidah keluarga kita, anak-anak kita. Kita diingatkan sebagai orang tua oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan." Kita tidak boleh hadirin jamaah rahimakumullah meninggalkan anak keluarga kita lemah akidahnya, lemah akhlaknya, lemah ekonominya. Dikhawatirkan para hadirin kalau mereka lemah akidah, lemah akhlak, lemah ekonomi, mungkin terperosok mencari pemikiran pada diri. Maka itu berarti jamaah rahimakumullah, kita kuat akidah, terutama keluarga kita, anak-anak kita, para hadirin. Melalui apa? Banyak yaitu mencari ilmu, khususnya ilmu agama. Selanjutnya para hadirin jamaah rahimakumullah, timbulnya rasa rindu ini perjuangan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu para hadirin jamaah rahimakumullah, pada saat hijrah banyak sahabat yang kaya raya di Mekah pada saat itu mereka meninggalkan harta untuk berjuang di jalan Allah, karena itu adalah perintah Allah, karena itu adalah perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, kita ambil, kita harus lawan hadirin jamaah rahimakumullah dalam berjuang. Tenaganya lawan, kalau dibutuhkan wawasannya luas para hadirin, kalau dibutuhkan para hadirin harta benda kita juga harus kita curahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, termasuk salah satu menyantuni anak yatim, fakir miskin dan sebagainya. Para hadirin jamaah rahimakumullah, jangan sampai pikir kita diingatkan oleh Allah. Mereka lagi yukadzibu bid-din, kadzalika alladzi yad'u yamin wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Agama orang yang menistakan agama, agama kan didusta, agama kan didusta. Kenapa? Mereka membiarkan anak-anak yatim terlantar. Mereka tidak mempunyai keinginan untuk membantu fakir miskin dan sebagainya. Maka kita hadirin, mudah-mudahan
Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tahun baru Islam ini berubah semuanya yang kemarin kecil sekarang jadi loman itu di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya para hadirin jamaah rahimakumullah, Rasulullah dalam berdakwah itu bukan anak para hadirin. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana kita lihat secara gaib pada saat dilempari oleh orang-orang gaib, dianiaya oleh orang-orang gaib, masyarakat gaib dijadi mati dunia. Balasan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai mengangkat Jibril datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, keterlaluan masyarakat gaib sampai kamu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berdua gunung Aqsa ini di kota Mekah ini ditumpahkan kepada masyarakat gaib. Bagaimana jawaban Rasulullah? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Allah, mereka tidak tahu, ya Allah. Mudah-mudahan mereka nanti anak turunnya menjadi orang-orang yang beriman sungguh baik. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini yang masih kita contoh para hadirin, yaitu akhlakul karimah. Demikianlah apa yang kita sampaikan. Mudah-mudahan para hadirin jamaah rahimakumullah, tahun baru Islam ini membawa kita diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala umur panjang, selalu berkah, umur panjang selalu kita pergunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sewaktu kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan muslim. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقولوا بالبر وارحم وأنت خير الراحمين. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi arsalahu bashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idhnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullah ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء من والأموات. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ونجعلنا أولادنا وقربنا وأهلنا وتلاميذنا وتلاميذتنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل الهدى ولتقوى ولتجعلنا ويومنا للشر والموت. اللهم لك الحمد وإليك المستقى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ونستعينك على فساد الفتنة ونسألك صلاح أمرنا كله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولا ذكر الله أكبر.